Hai semuanya, para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian sekeluarga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-119. Dimana pada episode sebelumnya, si paman dan si gadis pedang langsung menyambut Chusiu karena mereka berdua adalah penjaga ujian di tahap kedua. Dan Chusiu pun langsung mengetahui kalau mereka berdua adalah boneka, tapi telah diberikan kesadaran dan juga bisa berekspresi. Mereka berdua pun terkejut dengan basis kultivasi Chusiu yang masih berada di ranah Sentonjing, karena dengan basis kultivasi rendah seperti itu saja, Chusiu bisa sampai ke sana. Lalu mereka berdua menurunkan basis kultivasi mereka agar sama dengan tingkatan milik Chusiu, supaya pertarungannya berjalan dengan adil. Tapi, setelah mereka menurunkan basis kultivasinya, Chusiu bisa menghajar mereka berdua dengan mudah, karena dengan kemampuan sistem milik Chusiu, kekuatan Chusiu jauh lebih kuat 36 kali lipat dari seorang kultivator di ranah yang sama dengannya. Setelah berhasil mengalahkan mereka berdua, Chusiu pergi menuju pos penjagaan tahap ketiga yang berada di atas tebing. Tapi setelah Chusiu masuk ke dalam, dia melihat sebuah bolok berukuran besar yang merupakan embrio pedang bawaannya. Lalu muncullah si gadis kucing di sana. Dia langsung memperkenalkan dirinya yang bernama Miao Xiaoqi, dan identitas aslinya adalah roh pedang bawaan tersebut. Chusiu yang sempat menjadi waspada setelah mengetahui siapa si gadis kucing yang sebenarnya, dia akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan embrio pedang bawaan tersebut. Sementara itu di pegunungan Tandus, para Sage Agung dari Tanah Suci Taisu datang ke sana untuk memahami teknik warisan dari para leluhur manusia yang dulu pernah datang ke bintang kuno Taichi agar mereka bisa menerobos ke ranah Raja Suci. Kemudian 2 minggu pun telah berlalu, di mana Chusiu sudah berhasil menyempurnakan niat perang bawaan sampai ke level 79.999, tapi Chusiu selalu gagal untuk mencapai level 80.000. Lalu Xiaoqi mencoba membantu Chusiu dengan mengatakan kalau Chusiu melakukan pendekatan yang salah. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Sambil berbaring di hadapan Chusiu, Xiaoqi memberitahukan caranya. Dia bilang, karena untuk mencapai level selanjutnya, kau harus melakukan pengorbanan getih. Jika kau tidak melakukannya, kau tidak pernah bisa untuk naik ke level selanjutnya. Mendengar penjelasan dari Xiaoqi, Chusiu langsung tersenyum dengan wajah jahatnya. Dia bilang, pengorbanan getih katamu? Dasar anak kucing nakal, kenapa kau tidak mengatakannya sejak lama dan malah membuatku menghabiskan banyak waktu untuk hal yang sia-sia? Chusiu pun menatap Xiaoqi seolah-olah akan segera memakannya. Dia bilang, bukankah pengorbanan getih itu membutuhkan seorang tumbal? Kebetulan sekali, karena sekarang ada seseorang di hadapanku. Tentu saja Xiaoqi menjadi sangat ketakutan mendengar perkataan dari Chusiu. Dia bilang, jangan menatapku dengan tatapan mengerikan seperti itu. Pengorbanan getih ini bukanlah pengorbanan getih yang selama ini kau pahami. Chusiu yang tidak memahami apa yang dimaksud oleh Xiaoqi bertanya kepadanya, oh, kalau bukan seperti itu, pengorbanan getih seperti apa yang harus aku lakukan? Xiaoqi menjawab, embrio pedang bawaan hanya perlu meminum getih dari seseorang yang akan menjadi tuannya, jadi dia hanya perlu meminum sedikit getihmu saja. Lalu Chusiu langsung mengeluarkan sedikit getih miliknya, dan terlihat cairan merah yang menetes dari jari Chusiu yang dia kucurkan ke embrio pedang bawaan. Sambil ditemani oleh Xiaoqi, Chusiu meneteskan getihnya di atas embrio pedang bawaan, karena hanya itu cara satu-satunya agar Chusiu bisa menyempurnakannya dan naik tingkat ke level 80.000. Setelah Chusiu melakukan hal itu, tiba-tiba muncul notifikasi yang mengatakan Anda telah berhasil menyempurnakan embrio pedang bawaan dan telah naik level dari tingkat 79.999 ke level 80.000. Setelah melihat notifikasi itu, tentu saja Chusiu merasa sangat senang dan berkata di dalam hatinya, ternyata Xiaoqi tidak berbohong, aku berhasil naik level setelah melakukan pengorbanan getih ini. Sementara Xiaoqi, dia juga terlihat senang karena Chusiu berhasil melakukannya. Tidak terasa seminggu pun telah berlalu semenjak hari itu, terlihat muncul notifikasi yang mengatakan Anda telah berhasil menyempurnakan embrio pedang bawaan ke level 80.370, dan terlihat sekarang tubuh Chusiu menjadi lebih kurus karena dia terkena anemia. Dia bilang, aku terlalu banyak kehilangan sel merah di tubuhku, tapi aku baru mencapai level segini saja. Tapi Xiaoqi malah menertawakan kondisi tubuh Chusiu saat ini. Dia bilang, tubuhmu terlihat seperti kakek-kakek yang sudah bau tanah. Aku tidak bisa menahan diri lagi untuk tertawa. Chusiu pun langsung menoleh ke belakang yang membuat Xiaoqi ketakutan. Chusiu bilang, aku menjadi sekarat seperti ini karena kekurangan energi spiritual dan juga sel merah. Jadi aku berpikir untuk memakan daging binatang untuk memulihkan energi tubuhku. Tentu saja Xiaoqi menjadi sangat ketakutan dan langsung menutup mulutnya. Dia bilang,
Maafkan aku tidak akan menertawakanmu lagi, silakan lanjutkan proses penyempurnaannya. Chusyu pun kembali melanjutkan untuk menyempurnakan embrio pedang bawaan dan bertanya kepada Xiaoqi, dengan kecepatan seperti sekarang ini, berapa lama lagi agar aku bisa menyempurnakan embrio pedang bawaannya? Xiaoqi pun menjawab pertanyaan dari Chusyu. Dia bilang, kalau dengan kecepatan seperti ini, mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan lagi. Kau seharusnya sudah menyadarinya, semakin jauh kau berusaha untuk menyempurnakannya, maka tingkat kesulitannya akan semakin tinggi. Mendengar penjelasan dari Xiaoqi, Chusyu pun meningkatkan kecepatan penyempurnaannya. Dalam hati dia bilang, itu terlalu lama, aku harus segera meningkatkan penyempurnaannya menggunakan poin terobosan yang aku miliki. Lalu energi spiritual yang keluar dari tubuh Chusyu terlihat semakin besar daripada sebelumnya, dan wajahnya yang tadi terlihat kurus kering, sekarang sudah kembali lagi segar seperti sedia kala. Melihat Chusyu yang mulai serius, Xiaoqi menjadi senang melihatnya. Dia bilang, akhirnya dia mulai bersungguh-sungguh dalam menyempurnakannya, aku sudah tidak sabar untuk melihat hasilnya. Setelah beberapa waktu berlalu, terlihat benda yang berbentuk seperti sebuah gunung keluar dari dalam tubuh Chusyu, setelah dia mengerahkan seluruh kemampuannya agar bisa mempercepat proses penyempurnaan embrio pedang bawaan. Tentu saja Chusyu sangat terkejut melihatnya. Dia bilang, apakah aku telah berhasil menyempurnakan level terakhir embrio pedang bawaannya? Tapi mengapa gunung Sumeru milikku ini malah bergerak keluar? Kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi di sana karena gunung Sumeru itu langsung menarik balok besar yang merupakan embrio pedang bawaan untuk masuk ke dalamnya. Dan tidak memerlukan waktu yang lama, gunung Sumeru akhirnya bisa melahap balok besar itu seutuhnya, dan terlihat kalau embrio pedang bawaannya mulai menyatu dengan gunung Sumeru milik Chusyu. Setelah keduanya berhasil menyatu dengan sempurna, kedua entitas itu mulai berubah bentuk menjadi panjang dan menyerupai sebuah bentuk pedang. Chusyu bilang, apakah dia akan berubah bentuk menjadi sebuah pedang? Sementara Xiaoqi, dia terlihat sangat senang sehingga matanya pun berbinar-binar. Dia bilang, akhirnya selesai juga, sudah lama sekali aku menantikan hal ini. Aku merasa kalau aku akan segera terakhir kembali menjadi sesuatu yang baru. Chusyu juga cukup terkejut melihatnya. Dalam hati dia bilang, saat Kakak Luo menggunakan gunung Sumeru yang merupakan senjata kekaisaran, dia bisa dengan mudah mengalahkan 2 orang kultivator ranah Raja Suci tahap puncak. Tapi waktu itu Kakak Luo berkata kepadaku, kalau senjata ini tidak sempurna karena dia tidak memiliki nyawa. Akhirnya gunung Sumeru yang telah bersatu dengan embrio pedang bawaan telah menjadi sebuah pedang yang terlihat sangat berkilauan, yang membuat Xiaoqi terlihat sangat bangga dengan hal itu. Dalam hati Chusyu bilang, bukankah semua senjata kekaisaran memiliki roh senjata? Bagaimana mungkin gunung Sumeru yang lebih kuat dari senjata kekaisaran tidak memilikinya? Aku tidak terlalu memikirkannya pada saat itu, karena aku berpikir kalau suatu saat nanti roh senjatanya akan bangun jika waktunya sudah tiba. Lalu pedang itu langsung masuk ke dalam tubuh Xiaoqi yang membuatnya mengerang, dan Chusyu pun kembali berkata di dalam hatinya, hari ini akhirnya aku mengerti kalau gunung Sumeru memanglah tidak sempurna dan tidak lebih dari harta karun yang sangat berharga. Tidak hanya itu, sekarang embrio pedang bawaan telah menjadi salah satu komponennya. Setelah keduanya menyatu, sekarang barulah bisa disempurnakan. Tentu saja Chusyu merasa senang dengan hal itu. Dalam hati dia bilang, dan roh senjata yang dibutuhkan oleh gunung Sumeru adalah Miao Xiaoqi yang membuatnya menjadi senjata yang sempurna. Setelah menyerap pedangnya, Xiaoqi berkata kepada Chusyu, jika dilihat dari senyuman di wajahmu itu, sepertinya kau sudah memahaminya. Chusyu pun langsung menghampiri Xiaoqi. Dia bilang, apakah kau telah menungguku selama ini? Xiaoqi menjawab, benar sekali, aku sudah menunggumu untuk waktu yang sangat lama. Chusyu kembali bertanya kepadanya, siapa yang mengatur semua ini agar kita berdua bisa dipertemukan? Apakah itu adalah dewa alam liar? Dan seberapa banyak rahasia yang kau ketahui tentang semua ini? Xiaoqi pun langsung memeluk Chusyu. Dia bilang, dia bukan dewa alam liar karena ranahnya berada di tingkat kaisar semu, sehingga dia tidak pantas disebut seperti itu. Chusyu kembali bertanya, lalu siapa dia sebenarnya? Tapi Xiaoqi tidak mau membocorkannya terlalu jauh. Dia bilang, beberapa rahasia lainnya bisa kau temukan sendiri, karena namanya juga rahasia, aku tidak bisa membocorkannya terlalu jauh. Akan tetapi, aku hanya bisa memberikan sebuah peringatan kepadamu. Dengan kemampuan yang kau miliki saat ini, kau tidak akan bisa mengalahkannya. Xiaoqi pun tersenyum dan kembali berkata, sekarang aku akan menyempurnakan pedang ini di dalam tubuhku, dan prosesnya akan memerlukan waktu beberapa hari. Jadi lebih baik kau beristirahatlah terlebih dahulu sambil menungguku untuk menyempurnakannya. Kemudian, 3 hari pun telah berlalu.
Terlihat Xiaoqi merasa mules karena dia akan segera melahirkan setelah berhasil menyempurnakan pedang di dalam tubuhnya. Lalu Xiaoqi menjerit dengan keras karena pedang besar itu keluar dari dalam memorinya, tidak seperti saat pedang itu masuk ke dalam tubuhnya. Tentu saja hal itu membuat Xiaoqi merasa sangat kesakitan, seolah-olah dia sedang melahirkan bayi yang dia kandung selama 3 hari. Akhirnya pedang itu bisa keluar dari tubuh Xiaoqi dengan aman. Sambil terengah-engah dia bilang, "Maafkan aku karena cara aku mengeluarkannya terlihat sedikit barbar." Tapi Cushu tidak peduli sama sekali dengan hal itu dan langsung mengambilnya. Dia bilang, "Pedang ini terlihat sangat luar biasa, aku tidak sabar untuk menguji kemampuannya." Cushu kembali berkata, "Jadi sekarang kau adalah roh senjata dari pedang ini?" Xiaoqi menjawab, "Itu benar, sekarang kau pasti sudah tahu cara menggunakannya kan?" Lalu Xiaoqi menunjuk ke arah samping dan kembali berkata, "Karena kau ingin mencoba kemampuannya, mengapa tidak langsung saja kau menguji kekuatannya di sebelah sana? Jangan khawatir, karena sekarang kau adalah tuan dari pedang ini, kekuatannya tidak akan menyakitimu." Cushu pun langsung memasang kuda-kuda untuk menguji kekuatan senjata barunya itu, yang berhasil dia dapatkan setelah berusaha cukup keras dalam waktu hampir sebulan ini. Terlihat di hadapan Cushu muncul sebuah gunung yang cukup besar, di mana Cushu berniat untuk menguji kemampuan pedang itu di sana. Lalu Cushu langsung melancarkan tebasan menggunakan senjata barunya itu. Terlihat energi spiritual berwarna merah yang dikeluarkan oleh pedang tersebut. Hanya dengan sekali tebasan saja, Cushu berhasil memotong gunung batu yang cukup besar yang ada di hadapannya, yang menandakan kalau serangan dari senjata barunya itu cukup kuat. Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, "Sedang memindai informasi dari item ini. Pemindaian telah selesai, silakan tanya informasi apa saja tentang item ini." Cushu pun mendarat terlebih dahulu dan berkata kepada sistem, "Periksa informasi dari pedang ini sekarang juga." Sistem pun menjawabnya dengan memunculkan notifikasi yang mengatakan, "Jika Anda ingin mengetahui informasi dari item ini, Anda harus menggunakan 100 juta poin terobosan, karena jika Anda tidak melakukannya, akan sulit bagiku untuk memeriksa item ini." Tentu saja Cushu merasa sangat kesal karena sistem kembali mencoba untuk memeras dirinya. Dalam hati dia bilang, "Dasar sistem korup, cepat lakukan saja, kau sangat ahli dalam meningkatkan nafsu makanku." Tapi sebelum sistem memberikan informasi pedang tersebut, ceritanya malah bersambung. Waktos nasihat ending yang sangat membuat penasaran sekali ya pemirsa. Tapi tenang naon, engke tepang lejeng dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Murah agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjalanlah terus Jago Murah Trot Lovers. Trot deui.